Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saudara-saudara, hari ini kita memulai lagi pengajian Ta'limul Muta'alim ya, setiap Kamis setelah kita libur beberapa hari atau beberapa minggu untuk menyiapkan Idul Fitri, begitu ya. Hari ini pasca Idul Fitri sudah kita mulai lagi. Mudah-mudahan perjalanan pengajian Ta'limul Muta'alim ini bisa lancar sebagaimana yang kita harapkan semuanya dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Untuk itu segera kita mulai dengan tawasul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila muallifi hadzal kitab wa ila muallimina nafa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wal muslimin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita lanjut, kita berhalal dulu ya, karena masih momen Syawal ya. Biasanya kita bermaaf-maafan gitu ya. Jadi pada kesempatan ini juga kita berdoa kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin wal maqbulin, kulla amin wa antum bi khairin. Artinya di sini kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik puasa kita, tarawih kita, ibadah-ibadah kita yang lain itu diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk golongan orang aidin wal faizin ya, orang-orang yang kembali fitrah dan kembali menjadi orang-orang yang suci ya. Kemudian wal faizin ya, termasuk golongan orang-orang yang bahagia, beruntung ya. Dan wal makbulin ya, diterima amal ibadah kita semuanya ya. Kemudian maaf lahir batin itu mengikuti dari doa itu. Sehingga kalau kita mengatakan minal a'idin wal faizin bukan berarti sekaligus kita minta maaf, maka minta maafnya di belakang sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin adalah sebuah doa ya, doa. Jadi sebetulnya untuk bermaaf-maafan tidak hanya di bulan Syawal atau di Idul Fitri ya, tetapi sebaiknya di segala waktu kita juga bermaaf-maafan. Tapi lumrahnya itu ada di bulan Syawal itu kita bermaaf-maafan begitu. Oke, halal bihalnya kita anggap selesai ya. Kita lanjut pengajian kita di Ta'limul Muta'alim ini. Kita lanjut dengan di sini kalau di buku saya di halaman 28 ya. Walau yujidu nafsahu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yujidu, dan hendaknya talib itu tidak mencurahkan segala daya upayanya. Ijtihad itu kan dari yujidu itu dari kata ijtihad itu ya. Ijtihada yastahidu atau jada yujidu ya. Tidak mencurahkan daya upayanya ya, artinya tidak mengerahkan nafsahu seluruh jiwa raganya, judan dengan semua daya upaya atau
artinya di sini tidak memfokuskan, ya, memfokuskan atau memforsir diri, begitu ya. Wala yudhaifu atau wala yudhifu, ya, dan tidak melemahkan an-nafsa ing jiwa hatta yang qati'ah sehingga terputus anil amali saking beramal. Artinya di sini kalau orang itu memforsir dirinya, maka jiwa orang itu akan menjadi lemah sehingga berputus atau tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Di sini terkait dengan apa yang kita bicarakan pada waktu-waktu yang lain, bahwa setiap orang itu atau setiap penuntut ilmu itu harus berpayah-payah di dalam melaksanakan atau di dalam belajar, ya, di dalam menuntut ilmu yang diinginkan. Tetapi di sini juga diberi rambu, tidak boleh memforsir seluruh jiwanya, ya, untuk melakukan itu. Maka di sini diberi peringatan jangan memforsir jiwa itu keseluruhannya, sehingga dengan diforsir itu jiwanya akan menjadi lemah, sehingga ketika lemah itu tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang baik, ya. Karenanya maka di sini ada batasan-batasan tertentu di dalam belajar itu, ya. Jangan kemudian tidak memberi waktu untuk istirahat kepada jiwa kita, kepada badan kita, karena badan pun punya hak untuk istirahat, gitu ya. Ya. Berpayah-payah di dalam menuntut ilmu juga sangat baik, tetapi tidak kemudian seluruh jiwa raga itu diforsir seluruhnya untuk belajar. Harus ada waktu untuk istirahat, ya, untuk istirahat walau sejenak. Bayas takmilu bahkan atau tetapi talib itu harus bisa menggunakan atau memperlakukan, ya, jiwa itu arifko, ya, arifko ing memperlakukan arifko ing kehalusan atau pelan-pelan atau lemah lembut. Fidzalika di dalam talabul ilmi. Jadi dalam hal ini walaupun harus berjuang keras, tetapi harus, ya, secara lembut, secara halus, ya, pelan-pelan, tidak boleh gerudak-geruduk, gitu istilahnya kalau bahasa Jawa, ya. Tidak boleh gerusak-gerusu, tidak boleh gerudak-geruduk. Kenapa? Walifku adapun pelan-pelan, ya, utawi halus lembut itu aslun, suatu dasar azimun yang besar, yang agung, fi jami'il asya'i di dalam semua perkara. Jadi dalam setiap hal itu tidak boleh gerusak-gerusu. Maka di sini kelembutan, ya, kehalusan atau pelan-pelan itu menjadi dasar yang paling bagus di dalam segala hal, ya. Di dalam melakukan apapun itu hendaknya kita tidak gerusak-gerusu, ya. Qalat wasnundika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah telah bersabda, ala, ingatlah, ketahuilah, anna hadzal dina, sesungguhnya agama ini itu matinun kokoh. Fauhilu, maka masuklah kalian fi ing dalam agama birifkin, dengan lembut, dengan pelan-pelan. Walau begitu, dan jangan engkau menjadikan benci, menjadikan marah ala nafsika ing dirimu, ibadatullah, atas ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika agama itu adalah kokoh,
Maka ketika kita masuk di dalam masuk agama, ya, masuk atau mengamalkan agama itu hendaknya dengan pelan-pelan, dengan halus, dan jangan membuat dirimu, ya, jiwamu itu marah, benci terhadap ibadah kepada Allah. Artinya di dalam ibadah kepada Allah itu jangan membuat jiwamu itu merasa kesal, merasa payah gitu, ya. Sehingga dalam beramal, beribadah pun, ya, dalam hal ini juga di dalam menuntut ilmu itu tidak seharusnya kita membuat sengsaranya jiwa kita, ya. Fa'innal mumbita, maka sesungguhnya al-mumbit itu adalah orang yang sudah tidak memiliki daya upaya karena sakit, ya. Arti bahasanya itu mumbit itu orang yang patah tulang, begitu, ya. Artinya orang yang patah tulang itu ketika tulangnya sudah patah kan loyo, sudah tidak punya daya lagi, ya. Maka di sini dikatakan fa'innal mumbita, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya orang yang sudah tidak punya daya, ya, la ardon, maka tidak ada bumi kotoa yang bisa diputus, wala zohron, dan tidak ada kendaraan apa yang tertinggal. Artinya di situ tidak ada lagi yang bisa dilakukan ketika seseorang itu sudah diberi sifat mumbit itu, ya, mumbit itu. Nah, karenanya ketika orang itu masih punya daya, masih kuat, masih gunakan daya, kekuatan itu sebaik-baiknya. Karena kalau orang itu sudah tidak punya daya, maka tidak bisa apa-apa, ya. Contoh saja kalau kita lihat orang itu kalau stroke, ya, misalkan dia sudah tidak punya daya untuk berjalan, tidak punya daya untuk bicara, ya. Maka dalam hal ini ketika seperti itu tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, ya, hanya menyesal, ya, menyesali apa yang telah dilakukan kemarin. Kenapa saya ketika masih sehat tidak melakukan ini, ketika sudah seperti ini tidak bisa lagi saya lakukan, dan seperti itu. Nah, dalam hal ini maka kekuatan yang dimiliki itu, ya, kita bahasa Jawanya di wet, ya, bahasa Indonesianya apa, di wet ya, apa bahasa. Artinya di situ tidak diforsir sedemikian rupa sehingga tidak mumpit tadi, tidak segera mumpit tadi. Waqalan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, nafsuka utawi jiwamu itu mati ya tuka, kendaraanmu, ya, saranamu dalam apa, dalam segala hal, ya. Jiwamu, dirimu itu merupakan kendaraan atau sarana untuk segala hal, ya. Farfuk, maka pelan-pelan atau haluslah, ya, bersifat haluslah biha kelawan nafsu, ya, walaupun seharusnya liqalil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu itu menalhimati harus punya himmah, ya, al-aliyati yang luhur, ya. Himmah itu apa, ya, kalau bahasa kita cita-cita, ya, cita-cita al-aliyati yang luhur, harapan, cita-cita gitu. Bil ilmi, di dalam ilmu, artinya di dalam mencari ilmu itu harus punya cita-cita yang tinggi. Saya harus
harus bisa ini, bisa itu, harus menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang mengerti dalam segala ilmu. Wa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang iku yatiru, terbang, ya, terbang bimadhi, kelawan cita-citanya, kelawan himmahnya itu. Ini seperti layaknya burung yatiru yang terbang bijanahihi, dengan dua sayapnya, ya. Artinya di sini kalau seseorang atau seorang sedang mencari ilmu, atau saudara-saudara yang sedang belajar di perguruan tinggi, itu hendaknya punya cita-cita yang tinggi. Jangan hanya sekedar pokoknya sinau, ya, sinaunya tidak diberi target, ya, mungkin seperti itu, ya. Karena sesungguhnya seseorang itu dalam kitab ini disebutkan seperti halnya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Nah, maka seseorang itu terbang dengan apa? Dengan cita-citanya. Kalau orang itu tidak punya cita-cita, biasanya juga tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau orang itu punya cita-cita, maka semangat untuk mengejar cita-citanya itu akan ada, gitu, ya. Pola wasundika sapa Abu Tayyib dalam syairnya, dimana ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril karimil makarimu, ya. Dikatakan oleh Abu Tayyib ala qadri ahli azmi, ya, berdasarkan kadar, ya, pemilik apa ini azmun itu, ya, pemilik cita-cita, pemilik keinginan. Takti mau teko apa azaimu, apa tujuannya. Jadi orang itu akan mendapatkan apa yang ditujunya, apa yang dicarinya, kan gitu, ya. Yang tidak dicari itu ya tentu saja mungkin tidak akan bisa ditemukan. Karenanya maka hendaknya kita mencari sesuatu yang tinggi, mencari sesuatu yang, atau mempunyai mempunyai cita-cita yang tinggi. Wa ta'tilan teko datang ala qadril karimi, sesuai dengan kemuliaan al-makarimu. Siapa al-makarimu? Orang-orang yang kemuliaan itu. Jadi kemuliaan itu juga akan datang sesuai dengan keinginan atau kemuliaan yang diinginkan oleh seseorang. Wa ta'zumu fi 'aini shawiri suwaruha wa tazwuru fi 'ainil 'azimil 'azaimu, ya. Wa ta'zumu dan dirasa besar, ya, dipandang besar, fi aini shawiri, di mata orang yang kecil, suruha, ya, karena kekecilannya. Batas guru dan dipandang besar, fi ainil azimi, di matanya orang yang besar, al-azimimu, karena al-azimimu, kebesarannya. Jadi begini, kalau seseorang itu kecil, seseorang itu mungkin tidak banyak ilmunya, maka melihat sesuatu itu, walaupun bagi orang lain itu dianggap kecil, dia menganggapnya besar, karena memang dia belum tahu yang besar yang mana, kan gitu. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang ilmunya banyak, sudah kemana-mana, sudah punya pengalaman banyak, dia akan melihat sesuatu itu kecil, gitu, ya. Maka dalam hal ini ketika kita menjadi orang, itu sebaiknya kita menjadi orang yang besar, sehingga melihat sesuatu itu kecil. Ketika melihat sesuatu kecil itu, kita akan terus mencari yang besar. Mana yang besar, kan gitu. Kalau kita sudah besar, biasanya melihat sesuatu itu sepele, sehingga harus mencari yang lebih besar lagi, yang lebih penting lagi, begitu.
Ini adalah penyemangat untuk kita agar kita punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita barangkali dalam hal ini adalah mencari ilmu itu harus yang lebih atau yang banyak gitu. Karena apa? Waloksu utawi yang pokok fi tahsilil asya'i di dalam menghasilkan sesuatu itu al-jiddu adalah sungguh-sungguh. Sama itu. Jadi yang pokok di dalam menghasilkan sesuatu itu adalah dengan bersungguh-sungguh. Tapi ada yang lain, tidak hanya bersungguh-sungguh saja, tapi ada yang lain. Apa yang kedua? Wal himmatul aliyatu, dan cita-cita yang tinggi. Nah, kalau orang itu tidak punya cita-cita yang tinggi, maka orang itu juga tidak mau bekerja dengan keras. Dan itu ya. Faman maka barang siapa kanat yang ada opo himmatuhu cita-citanya. Contohnya, barang siapa yang cita-citanya itu hifdzu jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang cita-citanya itu menghafalkan seluruh kitab-kitabnya Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala, kemudian baktarona dan membersamai bidzalika dengan kesungguhan itu, apa al-jiddu ya, sungguh-sungguh, baktarona dan membersamai bidzalika jiddu ya, bidzalikal jiddu dengan kesungguhan itu, wal muwadzabatu dan ketekunan ya. Jadi barang siapa yang menginginkan sesuatu kemudian dibersamai atau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tekun, fadhairu maka yang doir, yang tampak anau sesungguhnya tolib itu yahfazu menghafal aksaronya, bisa menghafal aksaroha lebih banyak atau terbanyak dari kitab-kitab itu, wanisfaha dan separuhnya, mungkin separuh atau lebih banyak dari kitab-kitab itu bisa dihafal, begitu ya maksudnya. Fa'amma idza kanat maka adapun jika ada lalu bagi man ya, himmatun aliyatun, bawahnya ya, wa amma idza kanat maka apabila ada lahu bagi tolib apa himmatun cita-cita aliyatun yang tinggi, walam yakun dan tidak ada lahu bagi man ya, bagi bagi man ya tadi, lalu bagaimana apa jidun kesungguhan, aukana atau ada lalu bagaimana, aukana atau ada lalu bagaimana apa jidun kesungguhan, walam yakun dan ora ono, dan tidak ada lalu bagaimana apa himmatun cita-cita aliyatun yang tinggi, layak sulu mongko ora berhasil atau tidak bisa berhasil lalu bagaimana illa kecoba ilmu qalilun yang sedikit. Jadi bagi orang yang punya cita-cita yang tinggi tapi tidak disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, atau sebaliknya punya cita-cita yang tinggi tapi punya kesungguhan tetapi tidak punya cita-cita yang tinggi, maka tidak akan didapat kecuali hanya ilmu yang sedikit. Ini ya. Jadi iklannya, maka antara kesungguhan dan cita-cita yang tinggi itu harus seirama ya. Cita-cita yang tinggi harus didapat dengan kesungguhan dan ketekunan, sementara walaupun punya ketekunan yang tinggi, ketekunan dan kesungguhan tetapi tidak punya cita-cita ya, hanya mendapatkan ilmu yang dipelajari saat itu saja, tidak akan punya ilmu yang
banyak, karena yang ditekuni hanya itu saja, karena tidak punya minat, ya, minat untuk mempertinggi ilmu yang yang mau dicapai. Gara-gara dan telah menyebutkan siapa Asy-Syekhul Imamul Adallu Al-Ustadu Radiyuddin An-Naisaburi, ya. Syekh Imam Adal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi itu mengatakan, ya, mengingatkan atau menceritakan, menyebutkan fi kitab Makarimul Akhlaq, di dalam kitab Makarimul Akhlaq, apa yang diceritakan atau yang disebut an-nazal Qarnaini, bahwasanya Dzulqarnain. Anda tahu siapa Dzulqarnain? Ini adalah orang yang telah diceritakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Kalian bisa membaca, mempelajari tafsirnya di dalam surat Al-Kahfi. Yang namanya Dzulqarnain itu adalah orang yang, kalau orang itu diceritakan dalam kitab Al-Quran, tentu saja adalah orang hebat, kan gitu ya. Dzulqarnain itu lama aroda, ketika beliau menginginkan an yusafiro, untuk pergi, untuk berjalan atau untuk bepergian, lias tauliah, ya, untuk menaklukkan atau menguasai al-masyriqi, terhadap, ya, masyriq wal maghribi dan maghrib. Syawaro, beliau minta petunjuk atau bermusyawarah al-hukama pada ahli-ahli hikmah bidzalika, pada masalah yang mau dilaksanakan. Waqala, dia berkata, kaifa usawiru li hadzal qadri, bagaimana usafiru aku pergi li hadzal qadri, untuk untuk kepentingan ini, untuk minal mulki, saking kerajaan. Artinya ketika dia ingin menaklukkan masyriq wal maghrib, ini kan kota-kota dahulu, ya. Masyriq itu bagian timur, maghrib bagian barat, atau timur dan barat, ya, yang Romawi dan yang lain-lain, Persia, ya. Itu beliau itu merasa bahwa untuk menaklukkan kota di masyriq dan maghrib itu adalah hanya untuk kerajaan, ya, untuk sebuah hal yang mungkin menurut beliau tidak penting. Fa'inat dunya, ya, karena itu dunia menurut dia. Fa'inat dunya, maka sesungguhnya dunia itu qolilatun, sedikit. Faniyatun, yang akan rusak. Mulkut dunya, sementara memiliki dunia atau menguasai dunia itu amrun, sesuatu perkara hakirun yang rendah. Falaisa hadza, maka tidaklah ini itu min ulul himmati, termasuk cita-cita yang tinggi. Dia merasa bahwa untuk menaklukkan negara masyriq dan maghrib itu adalah urusan dunia, dan itu menurut beliau urusan dunia itu adalah rendah atau hina, dan ini tidak termasuk cita-cita yang tinggi tadi. Padahal ini menaklukkan negara, ya. Nah, faqalat mongko ngendika sapa ahkamau, ya, para ahli hikmah tadi, ya, diberi solusi dengan begini, safir, pergilah engkau Dzulqarnain, liyahsula, agar engkau berhasil, laka untukmu, mulkud dunya, ya, kekuasaan dunia, wal akhirati, lan akhirat. Ketika diberi solusi, diberi seperti itu, maka faqala, maka berkata siapa tadi, Dzulqarnain, hadza hasanun, inilah yang baik, ya. Nah, ketika diberi solusi, niatkanlah untuk mendapatkan kekuasaan dunia dan akhirat, gitu. Maka dia mengatakan inilah baru yang baik, ya, baru mantap, gitu kalau orang sekarang, ya. Itulah yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Artinya memiliki cita-cita yang tinggi itu sangat
sangat penting, karena cita-cita yang tinggi itu akan memberikan semangat di dalam melakukan atau melaksanakan apa yang akan dituju, kan gitu. Nah, kalau cita-citanya atau hal yang ingin dicapai itu sedikit, maka ya kecil, maka ya tidak perlu usaha yang keras ya, dan semangatnya pun saya kira tidak begitu tinggi ketika sudah dicapai ketika hanya sedikit. Itu kan hanya cukup melakukan sesuatu yang rendah atau yang kecil saja. Kalau cita-citanya tinggi, tentu akan memberikan semangat yang besar bagi pelaku. Saya kira demikian, waktunya juga sudah habis. Hari ini cukup, mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan pada minggu-minggu selanjutnya. Oke, mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.